Banyak yang mengatakan memiliki gaji UMR itu tidak cukup, tidak bisa menabung. Jangankan untuk menabung, untuk biaya hidup sehari-hari saja kadang kurang. Tidak dipungkiri, banyak juga sampai gali lubang tutup lubang dalam pengelolaan keuangan mereka. Lalu pertanyaannya, apakah mereka sudah mencoba mencari tahu kebocoran finansial mereka? Benarkah gaji UMR membuat milenial mustahil punya tabungan dan bisa sukses? Jawabannya, tidak juga. Orang yang bergaji UMR harus bijak dalam mengatur pengeluaran uangnya, apalagi kalau mereka memiliki mimpi besar. Tentu saja menabung tidak cukup untuk mencapai mimpi tersebut. Sebelum beranjak ke tips, kita coba mencari tahu kenapa kita selalu merasa kurang perihal penghasilan yang kita dapat. 1. Lifestyle atau gaya hidup. 2. Pengaruh diskon suatu produk. Ketiga, selalu defisit. Keempat, penggunaan kartu kredit. Oke, sebelum ke tips, kita akan menggunakan ilustrasi gaji UMR yaitu 4 juta rupiah, dan kita akan memodifikasi rules 50-30-20 menjadi 5% untuk sedekah, 50% untuk kebutuhan, 20% investasi, dan 25% untuk keinginan. Berikut adalah tips cara mengatur keuangan dengan gaji UMR dan bisa berpotensi mengembangkan income kalian. Yang pertama, catat cash flow. Di sini kalian perlu membuat kebiasaan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengontrol ketat keuangan kita dan bisa menghindarkan kita dari kehidupan mewah. Dengan pendapatan UMR yang kita ilustrasikan di atas yaitu 4 juta, rules yang pertama adalah 5% untuk kita sedekahkan, yaitu 200.000. Kemudian yang kedua 50% untuk kebutuhan. Berarti alokasi dana untuk kebutuhan sebulan adalah 2 juta rupiah. Lalu apakah itu cukup? Cukup gak cukup ya tergantung pintar-pintarnya kita menyiasati bagaimana cara mengatur kebutuhan yang di dalamnya ada tempat tinggal, makan, transportasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga 20% untuk investasi, di mana alokasinya adalah 800.000. Ini bisa kita alihkan ke instrumen reksadana atau menabung saham yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan yang keempat 25% untuk keinginan. Nah, misalnya membeli sesuatu seperti membeli sepeda motor dengan cara mencicil. Berarti alokasi dana yang kalian siapkan adalah 1 juta. Kalian bisa memilih tuh sepeda motor dengan cicilan yang sesuai dengan alokasi dana yang sudah disiapkan. Tapi jika tidak ada sesuatu hal yang diinginkan, alokasi 25% untuk keinginan bisa kalian alihkan ke investasi. Ingat, semakin besar dana investasi kalian, maka semakin besar pula keuntungan nantinya yang kalian dapatkan. Yang kedua, proteksi. Proteksi di sini adalah upaya kita melakukan perlindungan pada diri yang di dalamnya meliputi keuangan dan kesehatan. Kesehatan di sini adalah asuransi. Jika kalian karyawan, sudah pasti mendapatkannya dari tempat kerja kalian. Berarti yang jadi fokus adalah dana darurat. Ya, itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita siapkan dalam keadaan darurat. Lalu dana darurat yang disiapkan adalah 3 kali pengeluaran bulanan kalian. Kita ambil contoh 50% kebutuhan yang tadi ditambah 25% keinginan, ketemu 75%, yaitu 3 juta rupiah. Setelah itu kalian kali 3, ketemu hasil 9 juta rupiah. Ini yang wajib kita siapkan untuk dana darurat. Yang ketiga, menciptakan pemasukan baru. Ini yang menarik. Di awal tadi kita membuat rules untuk investasi 20%, yaitu 800.000. Di sini yang dimaksud adalah kita menciptakan pemasukan baru dengan mengupgrade skill kita atau berlatih skill baru. Nah, dari alokasi 20% tadi kita ambil setengahnya saja. Yang sebagian untuk investasi, sebagian untuk kita membeli buku atau mengikuti pelatihan. Kebayang, jika mempunyai skill baru dan kita mempunyai keahlian dari buku tersebut, maka keuntungan yang didapat ke depannya akan lebih besar. Kesimpulannya dari ini semua adalah bagaimana cara kita mengelola pendapatan UMR agar terwujudnya kestabilan finansial dan berkembangnya aset yang kita miliki, dengan memfokuskan diri bagaimana kita menciptakan pemasukan baru dari mengupgrade dan melatih skill kita. Oke, akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.